Saudara, Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi Makassar menyiapkan 100 orang advokat untuk mendampingi istri pengacara Rudy Gani yang menjadi korban penembakan di Bone, Sulawesi Selatan. Pemeriksaan istri korban yang merupakan saksi kunci dalam kasus ini dijadwalkan pada hari Senin. Usai mendapat mandat, Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi Makassar menyiapkan 100 orang advokat untuk mendampingi dan memberikan konseling kepada keluarga dan istri pengacara yang menjadi korban penembakan di Bone, Sulawesi Selatan. Istri korban akan diberikan konseling dan pendampingan selama menghadapi kasus hukum. Pemeriksaan istri korban yang merupakan saksi kunci dalam kasus ini dijadwalkan pada hari Senin. Nah, tadi kita sudah bertemu dengan istri korban dan rencana itu akan memberikan kuasa kepada kita semuanya, ya sekitar kurang lebih 100 advokat nanti yang akan mendampingi beliau untuk kemudian kita akan melaporkan atau mempersoalkan hal-hal yang memang belum ditemukan dan itu kita angkat ke kepolisian ya nantinya. Pengacara Rudy Gani tewas ditembak orang tak dikenal saat malam pergantian tahun. Kejadian bermula saat korban beserta sanak keluarga bersantap malam di kediaman mertua korban di Desa Patuku Limpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Beberapa saat terdengar suara tembakan di luar rumah, namun korban sudah ditemukan tidak sadarkan diri. Saat dibawa ke puskesmas terdekat, Rudy Gani dinyatakan meninggal dunia dengan luka di pipi. Tim Liputan Kompas TV. Dan informasi terkininya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang Linda, penyelidikan polisi sudah sejauh mana terkait dengan kasus ini dan bagaimana upaya pengejaran terhadap para pelaku? Baik, selamat siang Imron dan juga saudara. Untuk saat ini pihak kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi terkait dengan kasus ini untuk dimintai keterangan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, dan diharapkan dengan kesaksian dari para saksi ini bisa menemukan titik terang dari kasus ini. Saksi yang diperiksa merupakan saksi yang berada di TKP, saksi yang berada di sekitar TKP, dan juga saksi di luar TKP. Selain itu dari komunikasi pihak kepolisian bersama dengan istri korban Rudy S. Gani, bahwa istri korban ini akan dijadwalkan dimintai keterangan pada besok Senin 6 Januari 2024 di Polda Sulsel. Untuk mempersiapkan diri, Mariam sebelumnya sudah menerima konseling pemulihan psikis dari tim Task Force PPA PBH Peradi Makassar, dan dari tim pemulihan sendiri ini mencari tahu bagaimana mulai dari kronologis kejadian, bagaimana kemudian aspek mental psikis istri korban pasca kejadian, dan apa yang jadi permintaan istri korban dalam menghadapi kasus ini. Dari istri korban kemudian meminta sejumlah perlindungan, diantaranya perlindungan dari LPSK lantaran masih merasa trauma dan juga cemas pasca kejadian. Selain itu, saudara, istri korban juga untuk saat ini berada di Kota Makassar dan meminta agar dia sebagai saksi diperiksa di Polda Sulsel lantaran karena masih cemas dan juga masih merasa trauma untuk kembali ke Kabupaten Bone, tempat kejadian perkara. Untuk itu Polda Sulsel berkoordinasi dengan Polres Bone untuk melakukan penyelidikan, dan rencananya besok pada pukul 9 atau 10 pagi istri korban akan berangkat bersama dengan tim kuasa hukum. Dan saudara, tadi kami juga sempat berbincang via telepon bersama dengan ketua tim pendamping dari Peradi Makassar yang mengatakan besok siap menyerahkan beberapa barang bukti untuk diolah oleh pihak kepolisian. Salah satunya adalah handphone korban dan juga beberapa foto. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya mengenai kondisi istri korban, berikut kami tampilkan kutipan wawancara bersama dengan istri korban dan ketua tim Task Force PPA PBH Peradi Makassar. Untuk saat ini kami masih kurang fit, pertama masih pikiran masih kayak trauma, ketakutan, apalagi kalau melihat
terutama melihat nasi begitu saya tidak bisa, karena saya melihat langsung suami saya tertembak jatuh di depan saya. Kalau perasaan saya saya butuh, karena perasaan saya seakan-akan ada yang mengikuti, jadi saya takut. Kalau misalkan ada yang membantu, ada yang mendampingi, mungkin agak lebih tenang pikiran atau bagaimana. Kenapa LPSK? Karena LPSK juga adalah lembaga perlindungan saksi dan korban, yang dimana Bu Mariam ini saat ini dalam kondisi yang trauma, atau boleh dikata terbalut dengan ketakutan. Karena seperti itu yang saya bilang, suaminya meninggal dengan cara tiba-tiba dan berada tepat di posisi Ibu Mariam ini. Walaupun tidak ada ancaman yang tertulis bahwa Ibu Mariam ini mengalami ancaman, namun kami berasumsi bahwa dengan mendengar curhatan dan keterangan dari Ibu Mariam tadi, kami berasumsi bahwa Ibu Mariam memang perlu didampingi dan perlu atensi dari LPSK, khususnya juga Komnas Perempuan. Istri korban masih merasa cemas, bahkan meminta untuk diperiksa di Polda Sulsel karena masih trauma untuk kembali ke daerah tempat kejadian terjadi, yakni di Kabupaten Bone. Untuk saat ini mengenai siapa pelaku dan apa sebenarnya motif pelaku masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian, dan dari Polda Sulsel sendiri mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan juga tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang beredar sambil menunggu penyelidikan dari pihak kepolisian. Imron. Baik, pemeriksaan terhadap para saksi masih terus dilakukan, sementara itu pemeriksaan terhadap istri korban yang juga menjadi saksi kunci akan dilakukan esok. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Linda Wirawan. Selamat bertugas.